Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami hari ini bersama saya Ahmad Al-Fasim dan rekan saya Firmansyah. Di sini kami akan membahas tentang fenomena yang menarik banyak perhatian, yaitu memudahnya kohesi sosial di era generasi Z. Nah, di sini kita bakal membahas apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi dan bagaimana sih dampaknya pada masyarakat. Mari kita simak diskusi kami hari ini bersama narasumber dari kelas 11-2 yakni Anindya Karisma Putri. Halo guys, hai aku Anin. Apa kabar nih Mbak Anin? Baik, baik banget. Oke, lanjut. Oke, sebelumnya kita bahas dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan kohesi sosial? Nah, Nin, kan yang kita tahu kohesi sosial itu terjadi ketika integrasi dan inklusi sosial. Nah, kohesi sosial merupakan suatu yang terjadi di suatu tempat tinggal yang beragam, timbulnya yang saling menghargai yaitu integrasi, serta terjadinya peluang inklusi. Nah, dari dua hal itu tergabung dalam satu sehingga terbentuk kohesi sosial yang membangun hubungan harmoni. Nah, dari topik ini kita bakalan bahas nih memudahnya kohesi sosial di era generasi Z. Oke. Nah, kita ambil contoh nyatanya juga nih guys. Jadi kan seperti yang kita tahu ada volunteer yang itu bernama Pandawara. Nah, si Pandawara ini kan terbentuk dalam komunitas. Nah, komunitas ini kan bisa disebut sebagai kohesi sosial yang dimana di dalamnya itu ada integrasi yang itu terdapat banyak-banyak ras atau beragam macam suku yang ada di komunitas tersebut sehingga mengakibatkan toleran dan saling menghargai si anggota yang lainnya. Nah, jadi si Pandawaranya juga itu membuka peluang untuk si anggota lain untuk tergabung ke dalam komunitasnya sehingga disebut sebagai inklusi. Nah, dari kedua hal tersebut tergabung menjadi satu yang mengakibatkan terbentuknya kohesi sosial yang membangun hubungan harmoni. Oke. Kita di sini akan menjelaskan nih pengenalan dari era generasi Z. Nah, dari generasi Z sendiri kan telah lahir di tahun 1997 hingga 2012. Nah, generasi tersebut telah tumbuh di dalam era digital yang sangat berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Mereka telah terbiasa dengan teknologi yang canggih dan media sosial yang memungkinkan mereka untuk terhubung dengan orang lain secara online. Nah, dari perspektif Anin, apakah hal ini telah menyebabkan kohesi sosial mereka menurun? Oke guys, jadi setelah mendengarkan Alfa dan juga Firman menjelaskan tentang apa sih kohesi sosial itu tadi, setelah mendengarkan mereka yapping, ini adalah saatnya saya yang yapping. Kenapa semangat banget yappingnya? Ini guys, karena aku sudah dikasih ini juga, jadi kayak bintang tamu di acara-acara TV gitu kan. Oke, jadi kembali ke pertanyaannya. Tadi kan pertanyaannya itu apakah menurut aku ada nggak sih? Apakah benar tuh kalau kohesi itu apakah benar apa sih tadi? Mohon maaf aku lupa pertanyaannya, boleh diulang? Oke. Menurut perspektif Anin, apakah hal ini telah menyebabkan kohesi mereka menurun? Iya, betul. Apakah generasi Z itu menyebabkan kohesi itu menurun gitu ya, teman-teman? Menurut aku dari perspektif aku itu benar-benar berpengaruh dan membuat kohesi sosial itu menurun dengan drastis. Gini teman-teman, di zamannya generasi Z itu pasti yang namanya teknologi itu udah berkembang, bener nggak? Ya kan, udah tinggi banget berkembangnya ya kan. Kita sekarang ada HP, kita sekarang ada laptop, ada komputer dan lain sebagainya. Menurut aku modernisasi kayak gitu, termasuk teknologi yang sudah berkembang, ini membuat para remaja, terutama generasi Z itu berpikir bahwa ya udah, gue udah nyaman nih pakai HP gitu ya kan, gue udah nyaman chatan sama orang gitu, gue udah nyaman di dalam rumah ngegame terus ngobrol sama teman-teman online, sehingga karena hal tersebut mereka itu jadi mikir kayak ngapain keluar gitu kan, mereka jadi memilih mengisolasi dirinya sendiri dengan hal-hal yang dia suka, kayak main game tadi, chatan dengan teman online-nya, terus nonton apapun itu gitu ya kan. Jadi itu bisa menyebabkan sangat menurun. Bahkan kalau teman-teman tadi udah dijelaskan sama Firman tentang ada organisasi yang namanya itu Pandawai itu tadi, Pandawara, iya benar, Pandawara. Itu kan merupakan sebuah sosialisasi gitu. Itu kan kumpulan orang-orang yang mau berkumpul bersosialisasi gitu. Nah, menurut aku sepenglihatan aku itu di sini aku udah jarang banget ngelihat gitu. Apalagi di lingkungan sekitar kita, mereka lebih memilih sendiri-sendiri atau biasa disebut individualisme, yaitu sikap individualisme. Jadi gitu sih teman-teman. Udah gitu aja dari aku. Nah, dari menurut Anin sendiri, kalau misalkan si kohesi sosial ini signifikan gak sih berdampaknya di era generasi Z? Oke, menurut aku itu benar-benar signifikan. Karena sifat dari generasi Z itu kan ketika mereka
tahu sesuatu, mereka mempengaruhi temennya, itu mereka bakal langsung kayak yang lainnya langsung cepet banget ngikut gitu. Betul. Jadi misal kayak awalnya kita suka bersosialisasi nih, Iya. terus kemudian ada satu orang di deket kita, dia kayak cuman asik gitu. Akhirnya kita tanya, lagi ngapain sih? Terus dia bilang, gue lagi game. Terus mabar sama siapa gitu. Ada banyak banget, ada yang dari Aussie, ada yang dari Cina, ada yang dari sini. Mereka mabar kan tuh sama Ya. teman-teman yang online-nya. Akhirnya kita mikir kayak, iya ya, daripada capek ngobrol sama teman-teman di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, mendingan gue diem di rumah, beli kuota, terus habis itu akhirnya mereka asik dengan dunianya sendiri gitu. Jadi itu dampaknya bener-bener signifikan. Ya, oke. Oke. Nah, dari dampak yang tadi itu kan ya, nah kita kan berarti perlu nih solusinya. Kalau menurut Ani sendiri, ada nggak sih solusi untuk mengembangkan atau meningkatkan kohesi sosial di era generasi Z ini? Kembali lagi sebenarnya kalau itu kan kembali lagi ke kemauan diri sendiri gitu ya. Cuman kita sebagai remaja, kita sebagai teman mereka tentunya ada dong hal-hal yang bisa kita lakukan. Kayak misal kalau tadi ketika kita ngelihat ada teman kita yang asik sama dunia sendiri, kita malah join tuh, kita malah gabung gitu kan. Ya. Menurut aku jangan kayak gitu. Ketika ini lingkungan sekolah itu kan berarti tempatnya para siswa itu bersosialisasi. Betul. Kita bisa tuh ngajak mereka kayak, udah apa, jangan HP mulu, ayo Ya. ke kantin bareng gitu. Lu jam kos kan ke perpus gitu kan Bisa. bisa kan bahasa kita kan kayak Ah. gitu ya. Jadi ada banyak banget hal gitu. Intinya kita sebagai yang apa ya? Sebagai orang yang tahu bahwa itu tuh bisa membuat kohesi semakin menurun, jadi kita ada upaya kayak pokoknya peka lah sama lingkungan. Kalau kita ngelihat ada teman-teman kita yang mulai terisolasi, sebisa mungkin dengan cara apapun itu kita bikin mereka ayo bergaul sama teman-teman yang lain, ayo kita main Oke. bareng gitu. Oke, sip. Terima kasih Anin. Oke, terima kasih ini. Sangat-sangat lugas penyampaiannya ya teman-teman. Betul sekali. Oke, terasa sudah di penghujung podcast kali ini ya. Ya, Jadi kita ambil kesimpulannya dari pembahasan kita kali ini, yaitu membenahi kohesi sosial memang sangat signifikan. fenomena yang kompleks, signifikan juga ya bagi generasi Z ini. Jadi kita memerlukan perhatian yang serius untuk si generasi Z ini dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hubungan sosial yang bermakna dan empati. Nah, dengan kita juga perlu membantu meningkatkan kohesi sosial dan menciptakan masyarakat yang harmonis dan toleran. Oke, sekian itu saja ya dari kami. Ya, sekian dari kami. Terima kasih Terima bagi yang kasih sudah sudah menyaksikan podcast kami. Terima kasih juga untuk Anin Terima kasih sudah kembali. menyempatkan waktunya. Ya, Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow channel kami untuk mendapatkan video-video podcast lainnya. Sekian, dari kami. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Bye guys. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih apa yang menyebabkan kohesi sosial itu? Simak diskusi. Mari dia karisma. Lanjut ya. Ya, oke. Kita dari isolasi. Apa yang menyebabkan kohesi sosial? Itu tadi di pendahuluan ada bakalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas fenomena yang menarik banyak orang, yaitu memperoleh kohesi sosial dari generasi Z. Alah. Makasih banyak teman-teman, apalagi sampai dikasih oh my god. Jadi Oh my god. oh my god. Sama-sama.